Selasa, pakai batu. Ini prasmanannya orang Papua emang ya. Wah, susah juga. Kebersamaan dalam persaudaraan. Suasana inilah yang kental banget saat aku berada di tengah-tengah masyarakat distrik Ilu, sebuah distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Buat ngerayain momen bahagia, masyarakat Papua emang biasa nih ngadain tradisi bakar batu. Woi, bakar batu. Acara perayaannya macam-macam, kelahiran, pernikahan, atau penobatan kepala suku. Rangkaian tradisi bakar batu emang panjang banget. Lamanya bisa sampai 2 hari. Dimulai dari persiapan kerangka kayu untuk tempat membakar batu, sampai proses penyusunan batu-batu tersebut. Tradisi ini disebut dengan tradisi bakar batu karena batu-batu yang ada nih benar-benar dibakar sampai nanti warnanya kehitaman dan sampai benar-benar panas kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Jadi nanti batu-batu yang panas ini akan diletakkan nih di atas tumpukan bahan makanan sampai nanti makanannya benar-benar matang. Jadi matangnya tuh bukan karena yang lain tapi karena batu yang panas. Selasa, bakar batu. Lihat tuh, jadi di tradisi bakar batu, makanan yang udah matang langsung diangkat terus ditaruh di tengah lapangan. Alasnya nggak perlu repot, ya taruh di rumput aja. Mari, sama-sama buka, mari. Makanannya banyak banget. Ada ayam, sayur, sampai ubi. Matang ini Mama. Mama, ayo kita makan sebelah sana. Yo, sama. Sana. Duduk sama-sama. Biarpun ini dimasaknya pakai batu, nggak digoreng atau apa, tapi ternyata matangnya tuh bener-bener matang sampai ke dalam. Rasanya juga enak, gurih. Dan kalau misalnya di sini nih, makan tuh nggak bisa sendiri kalau bakar batu. Makan tuh harus ramai-ramai ya Mama ya. Kita kasih bagi-bagi juga ke teman, ke saudara. Alah. Sendiri tidak bisa. Sendiri Kita tidak orang bisa. Papua. Kita orang Papua sendiri tidak bisa Mama ya. Ini prasmanannya orang Papua emang ya. Ini pertama kalinya aku ke Papua. Mutiara hitam yang ada di ujung timur Indonesia. Buatku, Papua emang istimewa. Alamnya, juga keramahan warganya. Kambing.
Kamu siapa? Suri. Suri, bagus banget namanya. Dalia. Ih, bagus banget. Oh gini. Oh yang tengah. Yoi. Nah ini nih cara berkenalan sama masyarakat di sini. Pokoknya kayak gini dan harus sampai bunyi ya Suri ya. Kalau udah kayak gini artinya kita udah best friend. Tos dulu. Di Papua, budaya dan tradisi emang masih dijaga betul. Salah satunya yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, ya rumah Hona ini. Walau zaman udah makin modern, salutnya rumah Honai ini tetap tak ditinggalkan. Kar Papua wandakme, katime ilu wandakme, ninen Papua ilu wandawandok wamaya ipago. Ini bapaknya bilang, ini adalah kenang-kenangan, artinya nih saya udah sampai ke Papua, jadi udah sah nih ke Papuanya, ya Pak ya? Dan ini juga bukan tanpa alasan nih, warnanya kuning sama hitam. Kalau kuning ini dan hitam ini, kalau hitam berarti melambangkan Hitam ini saya sendian hitam ini an Bapak, hitam. kuning ini Kuning tikat. kuning kan saya, berarti artinya semuanya tuh bersatu, hitam, ambit, putih, semuanya lampu bersatu. Lampu nih. Nah, artinya Kakawin jime abi mo orang ban. ya, artinya bersatu, semuanya sama-sama Indonesia ya Bapak ya. Dan ini juga, ini taring hewan yang melambangkan kesejahteraan, kekayaan. Nih Gitu ya. Anengi urak wami ba kwewang ke yoma ke wime ke jin bayare anggo pegem gara kepala anu bayare kem gertiji. Indonesia bagus. Merah menyala. Warna buah yang satu ini benar-benar mencuri perhatian. Ini dia buah merah. Buah ini terbilang langka dan cuma tumbuh di Pulau Papua dan sebagian kepulauan Maluku aja. Nah, buah merah ini biarpun kelihatannya udah besar banget ya, tapi ternyata yang ini belum siap untuk dipetik karena belum betul-betul matang. Nah, kalau misalnya tahu yang mana yang udah matang, kalau kata Om Triti sama Om Neta ini biasanya buah merahnya tuh yang merahnya udah merah pekat banget, terus di tengah-tengahnya tuh ada bintik-bintik hitam. Berarti yang udah siap dipetik yang mana nih Om? Yang itu ya? Yang ini. Oke, kita petik yang itu. Besar sekali nih Om. Hati-hati karena ini daunnya pinggirannya tajam ya. Bisa pikul juga. Bisa pikul. Ini kira-kira 10 kilo ada ya Om ya? Iya. 10 kilo ada. Luarannya sih kayak jagung, tapi ini buahnya besar banget berarti. Wah, susah juga. Kayak timun suri gitu ya, enggak ya? Nah, tadi setelah buahnya dibelah sama taring hewan atau biasa disebut dengan tinege ya Om ya kalau di sini. Tinege, setelah itu kita kerok nih pakai ini, semacam sendok aluminium tapi di sini sebutnya sama gobek. Nih dikerok seperti ini sampai habis. Ini aslinya harusnya lebih ditekan lagi supaya lebih cepat ya Om ya dikeroknya. Tapi betul seperti ini Om, pegangnya di tengah sini. Betul. Betul ya. Kita kerok sampai habis.
Buah merah jarang dikonsumsi secara langsung. Kalau di sini biasanya bakal direbus dulu nih sama mama-mama. Ya, kurang lebih selama 1 jam. Biasanya memang langsung diremas atau di... Nah, setelah buah merahnya direbus nih kurang lebih 1 jam sama mama, kan buah merahnya jadi lembut tuh. Setelah lembut baru kita remas atau kita remat nih kalau bahasa sini, sampai warnanya tuh nanti udah nggak merah lagi, sampai warnanya bisa seputih hati buah ini. Biarpun tangan jadi belepotan gini nih, nggak masalah sih. Soalnya prosesnya emang seru banget. Abu-abu. Dan setelah diremas, buah merah yang udah dipisahkan dari biji dan juga ampasnya ini akan jadi kayak gini nih. Kental. Dan sekilas kelihatannya sih kayak saus sambal ya. Rasanya apa, Papa? Belum bikin ini, kamu baru. Coba makan ah. Agak belepotan ya. Jadi yang dimakan ini memang saus buah merahnya aja. Tulangnya ini kita keluarkan lagi. Ini nih selain rasanya juga emang enak, legit, ini juga punya banyak banget manfaatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Betul ya Mama ya? Mengobati berbagai macam penyakit, dan karena itu pula buah merah asli Papua ini rencananya akan diekspor nih ke luar negeri karena khasiatnya yang luar biasa. Indonesia bagus. Kabupaten Puncak Jaya adanya di tengah Provinsi Papua. Dijuluki sebagai kabupaten tertinggi di Indonesia, tempat ini emang dikelilingin oleh sejumlah gunung tinggi seperti Puncak Jayawijaya dan Gunung Kakandao. Keindahan alam dari ketinggian gini udah pasti nggak perlu diragukan lagi. Dan kali ini nih aku mau menikmatinya sambil keliling naik motor trail. Yuhu! Udah sampai di Puncak Jaya, kabupaten tertinggi di Indonesia, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak jalan-jalan keliling kabupaten. Kita sama kayak Kop mau jalan-jalan motor-motoran ya Kak? Oke. Kita motor-motoran, let's go! Indah, bentang alamnya menakjubkan di sepanjang mata memandang. Pastinya jadi pengalaman gak terlupakan dari perjalananku di tanah Papua ini. Oh iya, letak geografis Puncak Jaya yang ada di ketinggian juga bawa sejumlah keuntungan loh. Salah satunya nih, kopi yang ditanam di sini dipastikan berkualitas tinggi. Kita ke kebun kopi milik Papa Anton yuk. Papa Anton inilah yang menggerakkan industri kopi di Puncak Jaya, khususnya di distrik Ilu. Kopi yang udah siap petik emang yang warnanya merah nih, kayak begini. Biarpun belum diolah biji kopinya, tapi buah kopi ini rasanya udah manis banget. Terus kalau di sini biasanya selain biji kopinya yang diolah, buahnya ini nih
Bisa juga dijadikan pupuk. Kopi yang udah dipetik selanjutnya akan dipisah nih buah sama bijinya pakai mesin pengupas manual. Habis itu dijemur deh. Jemurnya ini nih ya, lama banget. Bisa sampai 1 bulan biar kualitas biji kopinya baik. 1 bulan. Iya. Kita kasih campur dulu. Iya. Jadi nanti jahenya bareng aja di apa ya di Sembarang saja kasih sama masuk kopi. kampak dan kopi. Iya. Lain daripada yang lain, ini dia nih roasting kopi Ilu Karunggame ala Puncak Jaya Papua. Langsung pakai kayu bakar dari hutan. Sambil menunggu biji kopi yang dianginkan, Papa Anton banyak cerita nih sama aku. Terutama soal manis pahit merintis industri kopi yang dia rasakan selama ini. Lukisan alam di tanah Papua bikin aku gak bisa berkata-kata. Tuhan pastinya tak pernah salah dalam melukiskan indah ciptaannya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk terus menjaga dan melestarikannya. Memang untuk panorama kemudian ini kayak jangan lama, memang ini sudah alam sudah seperti ini. Hanya yang kita perlu harus sosialisasi terus apa kepada masyarakat tuh kesadaran masyarakat yang belum apa sih manfaatnya. Kalau misalnya bangun kita buat satu ini bagus di Bukit Saitun, kemudian yang di puncak ini di sana kita kalau tata kesadaran masyarakat itu yang perlu harus pemanfaatannya apa itu yang perlu butuh waktu memang harus bisa. Ini emang perjalanan pertamaku ke Puncak Jaya Papua. Tapi bukan jadi hal yang susah buat aku untuk langsung jatuh cinta sama semuanya. Panoramanya, kulinernya, budayanya, hingga hasil alamnya. Bikin aku bangga bisa lahir, besar, dan jadi orang Indonesia. Ayo kita jaga tanah Papua ini sama-sama. Minum kopi dengan pemandangan cantik karena Indonesia bagus.